Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ke materi selanjutnya tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel untuk bagian yang pertama. Bagian pertama ini yang akan kita bahas tentang pertidaksamaan rasional ya. Jadi pertidaksamaan rasional disebut juga pertidaksamaan yang berbentuk pecahan ya. Jadi bentuknya berupa pecahan yaitu A per B. Nah, ada beberapa langkah dalam mengerjakan pertidaksamaan rasional ini hingga mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Langkah yang pertama adalah ruas kanan harus dibuat hingga bernilai 0 ya. Untuk langkah kedua, sederhanakan bentuk yang di ruas kiri. Lalu, perlu difaktorisasi jika ada bentuk persamaan kuadrat ya. Untuk langkah yang ketiga, buat harga 0 untuk pembilang dan penyebut. Dengan syarat penyebutnya itu tidak boleh bernilai sama dengan 0 alias penyebut jika di garis bilangan nanti harus berupa bilangan terbuka. Penyebutnya nanti jika di garis bilangan harus berupa batasannya terbuka ya. Jadi misal nanti ini ada garis bilangan, nanti batasnya dia terbuka ya. Jadi tidak ikut nilainya ya. Nah, lalu yang keempat, buat di garis bilangan dan tentukan tandanya dan tentukan daerah penyelesaiannya ya. Tadi ada 4 langkah yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan rasional. Nah, untuk contoh yang pertama, tentukan penyelesaian pertidaksamaan pecahan X plus 2 per X minus 5 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini bentuknya pecahan ya. Pembilangnya X per 2, pembilangnya X plus 2, penyebutnya X min 5, tandanya kurang dari atau sama dengan 0. Nah, bagaimana langkah mengerjakannya? Ya, ini kita tulis dulu soalnya masih sama ya. Tadi kan langkah pertama kan ruas kanan dibuat bernilai 0. Coba kita lihat ruas kanannya mana? Ruas kirinya kan X plus 2 per X min 5, ruas kiri. Lalu ruas kanannya mana? Ruas kanannya adalah 0. Nah, jadi ruas kanannya itu sudah bernilai sama dengan 0. Maka tidak perlu kita ubah lagi ya. Lalu langkah kedua apa? Sederhanakan bentuk yang di ruas kiri. Ruas kirinya adalah X plus 2 per X min 5. Sudahkah dia berbentuk yang paling sederhana atau masih bisa nggak disederhanain lagi? Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk yang memang sudah sederhana ya, jadi tidak bisa disederhanakan lagi ya. Sudah kayak gini aja ya, nggak perlu disederhanain lagi ya. Untuk langkah yang ketiga, kita buat harga 0 untuk pembilang dan penyebut. Nah, harga 0 ya. Yang pertama untuk pembilangnya dulu, pembilangnya bernilai apa? X plus 2, karena harga 0 maka dibuat sama dengan 0, berarti X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 2, duanya pindah ruas ke kanan ya. Lalu untuk penyebut, ini dulu ya. Jadi dilihat tandanya ini ya. Kan dia kurang dari atau sama dengan ya. Nah, jadi nanti tanda di garis bilangannya dia bulatan tertutup ya. Nah, beda dengan yang syarat untuk penyebut tadi harus berupa bulatan terbuka kan, ini terbuka ya. Sementara untuk pembilangnya ini kita buat tertutup karena apa? Karena tandanya di sini ada sama dengan di bawahnya ya. Nah, ini ada tanda sama dengan di bawahnya ini menyebabkan dia bulatannya dia tertutup ya. Nah, untuk penyebutnya di soal ini adalah X min 5, maka X min 5 sama dengan 0, dibuat sama dengan 0, karena kita menentukan harga 0-nya ya. Maka nilai X sama dengan positif 5. Nah, penyebut ya. Penyebut itu kan tadi syarat yang udah disebutkan di langkah ketiga ini, kan dia harus terbuka ya. Harus terbuka, pasti terbuka. Tidak peduli dia tandanya ada sama dengannya atau tidak ada sama dengannya di sini ya. Tanda pertidaksamaan ini tidak peduli entah mau kurang dari atau mau lebih dari, ada sama dengannya atau tidak ada sama dengannya. Dia pasti dan harus berbentuk di garis bilangannya nanti berupa batas terbuka ya. Bolong ini ya, bolong ya. Penyebut pasti kayak gitu. Jadi penyebut di garis bilangan nanti pasti terbuka, pasti bolong gini ya. Nah, beda dengan pembilang. Kalau pembilang itu ngikut dengan soalnya. Kalau soalnya ini ada tanda sama dengan di bawahnya, nanti berarti dia tertutup ya. Beda lagi jika nanti tanda pertidaksamaannya itu nggak ada sama dengan di bawahnya ini nanti dia ikut tertutup.
buka ya, karena di soal ini tanda pertidaksamaannya ada sama dengan di bawahnya ini, maka dia di sini pembilangnya berupa bulatan tertutup ya. Nah, lalu kita gambar di garis bilangan. Nah, jadi ini garis bilangannya. Yang pertama ada -2, yang kedua ada 5. Ngikut nilai X-nya ini ya. Letaknya harus sesuai dengan besar kecilnya. Jadi yang lebih kecil letaknya di sebelah kiri. Jelas sekali bahwa -2 lebih kecil daripada +5. Maka -2 ada di kirinya 5 ya. Nih -2-nya tadi tertutup kan bulatannya. Maka kita gambar bulatan tertutup. Lalu 5-nya dia bulatan terbuka. Maka kita gambar di garis bilangan juga bulatan terbuka ya. Nah, lalu selanjutnya kita cek daerah positif mana, daerah negatif mana ya. Paling gampang itu ambil di mana letak 0 berada ya. Kalian ambil aja letak 0 berada di mana. 0 berada di antara -2 dan 5. Jelas sekali ya. Bener toh? 0 itu kan ada di -2 dan 5. Kan nggak mungkin 0 ada di kirinya -2. Ya nggak? Karena nilainya negatif semua. Dan nggak mungkin 0 ini berada di kanannya 5, karena nilainya positif semua. Pasti 0 di antara -2 dan 5. Jadi di sini kita cek X sama dengan 0. X sama dengan 0 artinya X disubstitusi dengan 0, dimasukkan ke ini ya, bentuk pecahan yang terakhir ini ya. Di sini di soalnya ya. Hanya ada ini sih. Nah, berarti X plus 2 per X min 5. X-nya diganti dengan 0. 0 plus 2. Hasilnya kan positif ya, 2 ya. 0 min 5 berapa? -5. Hasilnya dia negatif. Positif dibagi negatif berapa? Negatif. Maka daerah yang kita cek ini, daerah yang tengah ini adalah daerah negatif ya. Terus diingat, daerah itu positif dan negatifnya itu saling selang-seling ya. Pasti selang-seling ya. Jadi jika di tengah ini daerah negatif, pasti di kirinya daerah positif ya. Jika di tengah ini daerah negatif, pasti di kanannya juga daerah positif. Kan selang-seling tuh, plus min plus gitu, selang-seling ya. Terus untuk menentukan mana yang diarsir, lihat tanda pertidaksamaannya. Karena kurang dari atau sama dengan 0, kurang. Kalau kurang itu daerah yang diarsir yang daerah negatif ya. Nah, beda lagi jika lebih, nanti yang diarsir daerah yang positif ya. Di soal ini tandanya kurang dari atau sama dengan, maka karena kurang diarsirlah daerah yang negatif ya. Mana daerah negatif? Nah, ini yang di tengah ini ya. Ini kan daerah negatif tadi udah kita tentukan melalui cek X sama dengan 0. Maka daerah ini yang diarsir. Nah, gimana menentukan himpunan penyelesaian? Himpunan penyelesaian ditulis dari daerah yang diarsir, yaitu daerah yang tengah ini. Gimana cara nulisnya? Daerah yang diarsir yang tengah ini kan daerah yang ada di dari -2 hingga sebelum 5 ya. Dia kan diapit oleh -2 dan 5 ya di sini ya. Nah, jadi nulisnya seperti ini. Nilai X-nya ini kan jadi diapit oleh berapa tadi? -2 dan 5. Terus tandanya nih. Tandanya pasti kurang dari loh ya. Pasti kurang dari. Karena dia diapit itu pasti tandanya kurang dari ya. Nah, ini bulatan hitam penuh. Maka ada tanda sama dengan di bawahnya ya. Terus ini bulatan terbuka, maka tidak ada tanda sama dengan di bawahnya ya. Jadi HP-nya -2 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan pecahan berikut ya. Langsung kita tulis lagi soalnya. Nah, langkah pertama tadi apa? Ruas kanan harus sama dengan 0 ya. Dan di sini ruas kanannya belum sama dengan 0, maka kita perlu ubah dulu ya. Gimana caranya agar ruas kanannya sama dengan 0? Ya, caranya yang ada di kanan ini dipindah ke ruas kiri, otomatis ruas kanannya menjadi 0. Karena dia pindah ke ruas kiri, maka tandanya jadi negatif ya. Nah, lalu kita akan sederhanakan ruas kiri nanti ya. Nah, ini kan pengurangan pecahan. Syarat pengurangan pecahan apa? Menyamakan penyebut. Yang suku pertama penyebutnya X-1, suku kedua penyebutnya 2X plus 3. Nah, biar sama diapakan? Dijadiin 1, dikalikan penyebutnya ya. Digabungkan. Ya, berarti digabungkan X-1 dikali 2X plus 3. Yang suku kedua juga sama. X-1 dikali 2X plus 3. Ini tanda pengurangan. Di sini tetap ya tandanya pengurangan ya. Lanjut.
Di sini dari X min 1 jadi X min 1 kali 2X plus 3, dia kan karena dikalikan 2X plus 3. Jika penyebutnya dikalikan 2X plus 3, maka pembilangnya juga dikalikan 2X plus 3, gitu ya. Untuk suku yang kedua ini, dari 2X plus 3 menjadi X min 1 dikalikan 2X plus 3, artinya dia dikalikan dengan X min 1. Jika penyebutnya dikalikan dengan X min 1, pembilangnya juga harus dikalikan dengan X min 1, ya. Terus nanti jangan lupa ini perkalian pelangi ya, 3 kali 2X, 3 kali 3. Terus ini ada minus loh ya, minus 2 kali X, minus 2 kali minus 1 ya. Nah, ini untuk menyederhanakan kita jadiin 1 ya, penyebutnya kan udah sama. Terus kita gabung, ini kan jadi minus 2 dalam kurung X min 1. Nah, kita kalikan pelangi, 3 kali 2X tadi 6X, 3 kali 3 9, minus 2 kali X minus 2X, minus 2 kali minus 1 adalah plus 2 ya. Nah, kita sederhanakan, 6X plus 9 min 2X plus 2. Oh, ini sama ya. Nah, 6X min 2X berapa? 4X. 9 ditambah 2 berapa? 11. Penyebutnya masih sama ya. X min 1 dan 2X plus 3 ya. Lalu, langkah selanjutnya adalah buat harga 0. Arti harga 0 adalah setiap nilai di pembilang dan di penyebut kita buat sama dengan 0 ya. Pembilangnya berapa nilainya? 4X plus 11. Kita buat sama dengan 0. Maka 4X sama dengan pindah ruas minus 11. Maka X sama dengan min 11 per 4. Untuk penyebutnya, untuk pembilangnya dulu ya. Dilihat ini ya, dia bulatan tertutup. Karena apa? Karena di soalnya ada tanda sama dengan di bawahnya. Ini kan, nah kurang dari atau sama dengan ya. Karena ada tanda sama dengan ini, maka bulatan hitam tertutup ya. Lanjut ke penyebutnya. Penyebutnya ada 2 ya, jadi nanti kita kerjakan satu-satu. Yang pertama untuk X min 1 dulu, dibuat sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 ya. Untuk penyebut yang X sama dengan 1 ini, bulatannya pasti terbuka, pasti. Jadi selalu diingat, penyebut itu pasti terbuka, nggak boleh tertutup. Salah kalau tertutup ya nanti ya. Untuk penyebut yang kedua adalah 2X plus 3 sama dengan 0. 2X sama dengan minus 3, maka X sama dengan min 3 per 2. Sama juga, penyebut di sini untuk X sama dengan min 3 per 2 harus bulatan terbuka, harus bolong ya. Nggak boleh penyebut itu bulatan tertutup, nggak boleh. Harus terbuka apapun soalnya, apapun bentuk soalnya harus bulatan terbuka ya. Nah, lalu kita gambar di garis bilangan. Nah, urutannya min 11 per 4 dulu, baru min 3 per 2, baru 1. Urutkan dari yang kecil, dari yang paling kiri, ke kanan semakin besar ya. Urutannya begitu ya. Nah, lalu kita cek dulu ya. Daerah positif negatifnya. Ambil, apa tadi ambil? X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 ada di mana? Ada di antara min 3 per 2 dan 1. Pasti nggak mungkin dia di kanannya 1. Dan nggak mungkin dia di kirinya minus 3 per 2 ya. X sama dengan 0 substitusi ke mana? Substitusi ke bentuk soal yang terakhir kita jabarkan ya. Nah, yang terakhir kan ini yang biru-biru ini ya. Kita substitusi ke yang nilai yang paling akhir biru-biru ini ya. Substitusi ke nilai yang paling akhir ya. Jangan ke soalnya ya, membingungkan nanti. Lah 4X plus 11 per X min 1 dikalikan 2X plus 3. Diganti X-nya sama dengan 0. Jadi berapa ini? 4 kali 0 ditambah 11. 0 min 1 dikali 2 kali 0 plus 3. Nih, 4 kali 0, 0 tambah 11 berapa? 11 ya, 11 adalah positif. 0 min 1, min 1. Min 1 adalah negatif. 2 kali 0, 0. 0 ditambah 3 adalah 3. 3 adalah positif ya. Positif dibagi negatif kali positif berapa? Negatif. Coba lihat penyebutnya dulu. Min kali plus, minus. Terus positif dibagi minus, minus. Jadi negatif ya. Berarti daerah yang kita cek tadi, daerah yang sini ini adalah daerah negatif ya. Sesuai dengan syarat tadi, dia harus selang-seling daerahnya. Jika sini udah negatif, maka kanannya pasti positif ya. Lalu, jika sini negatif, maka sebelahnya ini pasti positif. Dan jika ini positif, pasti sebelahnya ini pasti dia negatif ya. Arsir yang mana? Nah, arsir sesuai dengan tanda pertidaksamaan di jawaban yang terakhir ya. Nah, kurang dari
Pasti daerah yang negatif karena kurang ya, kurang dari. Daerah negatif yang mana? Ada dua ya. Yang pertama yang di sini. Kita arsir dulu ya. Lalu daerah yang negatif kedua ada yang di sini ya. Nah, yang tengah-tengah ini ya. Kita arsir juga. Nah, berarti daerah penyelesaiannya ada dua. Nah, menulis himpunan penyelesaiannya gimana? Yang pertama yang kuning-kuning yang kiri ini dia ada di kirinya min 11/4. Maka kita tulis X kurang dari atau sama dengan min 11/4. Ada tanda sama dengannya karena bulatan hitamnya di sini hitam tertutup ya. Lalu yang daerah penyelesaian kedua diapit oleh min 3/2 dan 1. Tingkat-tingkat tadi ya, kalau diapit tandanya kurang dari. Ada sama dengannya nggak ada karena di sini bulatannya terbuka ya. Nah, maka nggak ada sama dengannya ya. Lalu contoh yang ketiga ya. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan pecahan berikut. Nah, ini kita tulis ya. Syarat pertama tadi apa? Ruas kanan harus sama dengan 0. Sementara soalnya aja udah sama dengan 0. Berarti nggak perlu kita apa-apakan lagi syarat pertamanya ya. Langkah kedua, sederhanakan ruas kiri. Nah, ruas kiri udah sederhana belum sih? Udah nggak bisa dikurang-kurangin lagi kan? Nggak bisa dibagi-bagi lagi kan? Udah mentok seperti ini ya. Berarti udah cukup. Nah, yang perlu adalah dia difaktorisasi. Jadi kan syaratnya perlu difaktorisasi jika ada bentuk persamaan kuadrat. Nah, bentuk persamaan kuadratnya yang di mana? Di pembilang apa di penyebut? Ya, di pembilang ini. Ya, di pembilang ini kan bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat plus 3x min 4. Nah, kita buat sama dengan 0, lalu nanti kita faktorisasi ya. X kuadrat plus 3x min 4 difaktorisasi. Cari dua bilangan jika dikalikan min 4. Ini ya, yang di konstantanya ini ya. Berarti cari M kali N yang hasilnya minus 4. Jika ditambahkan adalah 3, positif 3 ini ya, koefisien dari X ya. Jadi cari M plus N harus sama dengan 3. Nah, maka dua bilangan itu adalah M sama dengan 4, N sama dengan min 1. Coba 4 kali min 1, min 4. 4 ditambah min 1 berapa? Plus 3. Jadi, faktornya X plus 4 kali X min 1. 4 dari sini, min 1 dari sini. X-nya dari variabel yang dipakai ya. Nah, jadi hasil faktorisasi ini kita tulis di ruas kiri ya, di pembilangnya. X plus 4, X min 1 per X min 5 masih tetap sama. Lebih dari 0. Nah, harga 0-nya setiap pembilang dari penyebut kita hitung satu-satu. Pembilangnya ada 2. Kita hitung yang pertama dulu. X plus 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 4. Jelas. Pembilang yang pertama ini bulatannya terbuka. Kenapa? Karena soalnya hanya lebih dari. Hanya lebih dari. Nggak ada tanda sama dengan di bawahnya kan? Nah, karena hanya lebih dari tanpa ada tanda sama dengan di bawahnya lebih dari ini, maka bulatannya terbuka ya. Pembilang yang kedua yaitu X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Nah, pembilang yang kedua ini juga terbuka karena soalnya juga kayak gitu. Hanya lebih dari, nggak ada tanda sama dengan di bawahnya ya. Lalu untuk penyebut, nah X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Nah, dia pasti juga terbuka ya, selain karena emang nggak ada tanda sama dengan di bawahnya, syarat harusnya penyebut itu harus berupa bulatan terbuka ya, tanpa memandang soalnya ya. Lalu kita gambar di garis bilangan. Nah, posisinya seperti ini ya, terbuka semua ya. Min 4 dulu, baru positif 1, baru positif 5. Betul ya, dari yang paling kecil ke yang paling besar ya. Lalu kita tentukan X sama dengan 0 ada di mana? Ada di antara minus dan positif mana? Berarti ada di antara min 4 dan positif 1. Kita substitusi X sama dengan 0 di sini. Substitusi kemana? Ke bentuk persamaannya yang terakhir aja ini ya, biar mudah ya. Yang di biru-biru ini ya. Nah, substitusi ke situ X-nya. Maka 0 plus 4, 4 positif. 0 min 1, min 1. Min 1 adalah negatif. 0 min 5, min 5. Min 5 juga negatif. Plus kali minus, apa? Minus. Nah, minus dibagi minus apa? Positif ya. Maka daerah yang tengah-tengah antara min 4 dan 1 ini daerah positif sesuai pengecekan tadi. Selangsung juga ya daerah ya. Kalau sini udah positif, maka kirinya pasti negatif. Ya, kalau ini tadi positif, maka kanannya ini pasti negatif. Kalau sini negatif, pasti sebelahnya positif. Nah, untuk mengarsir kita lihat bentuk pertidaksamaan yang terakhir, lebih dari 0 ya, lebih dari. Lebih itu yang diarsir daerah yang positif. Nah, daerah positif ada berapa? Ada 2 ya. Nah, sini daerah positif kita arsir. Nah, lalu daerah arsir yang kedua positif yang sebelah paling kanan ini. Nah, gimana cara menuliskan himpunan penyelesaiannya?
Ada dua, yang pertama yang di sini dulu ya, yang dari yang diapit oleh min 4 dan 1. Berarti X-nya diapit oleh min 4 dan 1. Jadi ingat ya, kalau diapit pasti tandanya kurang dari, kurang dari. Nah, ini nggak pakai sama dengan, di bawahnya tanda kurang dari, karena dia bulatannya terbuka alias bolong, itu nggak pakai tanda sama dengan ya. Atau yang aksen kedua ada di kanannya berapa? Kanannya 5. Kalau kanannya 5 artinya nulisnya ya lebih dari 5, karena kan kanan. Lebih dari ya, X lebih dari 5 ya. Jadi mulai penyelesaiannya min 4 kurang dari X kurang dari 1 atau X lebih dari 5 ya. Sekian penjelasan tentang perhidasan rasional bagian yang